Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Saris dengan video tutorial yang lain. Nah, kali ini kita mendapat sebuah handphone Samsung A20s ya. Jadi kasusnya VRV atau akun Google. Metode yang akan saya lakukan di video ini adalah metode Direct eMMC. Nah, kenapa? Ya, sebenarnya ini bisa pakai file flashing atau senam jari, tapi dikarenakan jari saya sudah patah-patah untuk senam jari nggak tembus-tembus, ya akhirnya saya putuskan untuk Direct eMMC-nya. Nah, handphone ini sudah pernah dibawa di counter ya. Sudah dibawa di counter service, tapi ternyata tidak tembus juga. Karena memang untuk tipe handphone ini sangat agak sulit untuk membuka akun Google-nya, entah melalui senam jarinya atau Direct eMMC-nya. Nah, di sini pun di video ini akan saya perlihatkan ya, dimana saya langkah awalnya juga saya akan mengalami kesulitan directnya. Untuk pembacaan eMMC-nya gampang aja, tapi di sini metode directnya yang berbeda. Ya, perhatikan di sini. Kita setting dulu ya, kita masukkan ke tampilan minta akun Google-nya ya. Kita tunggu. Sini sambil saya download dulu juga gambarnya ya. Jadi sini perhatikan sabar ya. Nah, memang yang saya dapati kawan-kawan juga, yang teman-teman service, katanya sih memang ini agak sulit dibuka VRV-nya walaupun senam jari dan Direct eMMC seperti itu. Nah, saya juga di sini perhatikan dulu ya. Ini saya download dulu di Google ISP-nya. Oke, perhatikan di sini dia terkunci akun Google ya. Jadi terkunci akun Google ya, yang akan kita lakukan adalah kita akan bongkar dulu handphonenya, kita akan Direct eMMC-nya. Jadi kita bukanya pakai UV box. Ya, di sini saya pause dulu. Jadi ini pin outnya ya, gitu. Oke, di sini kita sudah bongkar handphonenya ya. Nah, ini memang perhatikan kalengnya sudah dibongkar ya. Ini sudah pernah dikerjakan, tapi kata usernya ini nggak tembus gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang agak sulit ini. Nah, di sini saya akan tunjukkan pin outnya. Di sini data nolnya, terus di sini CMD-nya, terus di sini clocknya ya. Diperhatikan, kita jumper dulu ya sesuai dengan pin outnya. Nah, pin outnya ini sudah banyak sekali bertebaran di Google ya, bisa kawan-kawan download. Jadi yang saya lakukan, data nolnya jumperkan di data nol. Terus jalur CMD-nya ya. Ini nyambung ya.
jalur data nolnya dengan CMD yang kita pisahkan dulu. Oke, sekarang kita jump jalur CMD nya ya, CMD jalur clocknya. Nah, di sini jalur clocknya. Nah, groundnya bebas di mana saja. Nah, di sini kita jumper di bekas kalengnya ya. Oke, sudah terjumper dengan baik. Nah, sekarang tinggal kita buka UV boxnya dan kita pasang rakit di handphonenya. Jadi untuk VCC dan VCC key-nya ini tidak perlu kita jumperkan di komponen, kita bisa pakai USB. Jadi kita rakit handphonenya kita rakit di handphonenya, terus USB-nya VCC key-nya itu kita pakai USB seperti itu. Nah, di sini perhatikan, di sini kita rakit ya. Nanti untuk VCC key-nya saya pakai bantuan USB. Pada saat saya identify baru saya colok gitu. Diperhatikan. Kita centang direct eMMC, terus kita identify. Perhatikan identify. Pada saat identify kita colok USB-nya. Oke, di sini sudah terbaca ya. Di sini sudah terbaca. Jadi platform untuk ini chipsetnya ini Qualcomm ya. Ini Qualcomm. Nah, di sini kita cari partisi config. Jadi partisi VRV di Qualcomm itu sebenarnya ada di config gitu. Jadi kita cari config. Perhatikan di sini kita perbesar tulisannya CONFIG config. Terus kita hapus ya. Perhatikan kita hapus. Nah, seharusnya kalau handphonenya ini Qualcomm seharusnya iris config ini berhasil ya. Nah, perhatikan seharusnya ini berhasil. Nah, ini kita lepas dulu jumperan. Kita rakit ya. Jadi disinilah cara teman-teman lakukan yang kawan-kawan biasa lakukan, tapi perhatikan di sini tetap gagal ya. Jadi ini gagal, nggak berhasil pada saat metode yang ini. Perhatikan. Nah, ada juga kawan-kawan caranya dia iris config-nya, terus special text, terus clear FRP-nya, FRP log. Nah, itu juga bisa. Tapi di sini bukan, saya ingin menunjukkan satu trik ya, di mana letak sebenarnya partisi FRP yang ada di handphone ini gitu. Jadi sebenarnya bisa kita iris config terus special text terus clear FRP itu bisa. Tapi ada juga yang gagal, tapi itu sebenarnya bisa gitu. Perhatikan di sini. Nah, teknisi yang melakukan buka pola untuk handphone ini, yang dia lakukan persis yang saya lakukan metode yang pertama ini. Perhatikan, jadi makanya dia gagal ya. Jadi sudah kita iris VRP-nya, masih nyantol. Kita hapus config-nya, masih nyantol VRP-nya. Nah, seharusnya memang kalau di tipe handphone yang sebelumnya yaitu terhapus ya. Seharusnya terhapus karena partisinya itu sebenarnya tersimpan di situ. Nah, perhatikan. Nah, ini masih terkunci FRP nih, kan? Masih terkunci FRP-nya. Nah, sekarang ya, di manakah letak
saya tunjukkan di mana letak partisi FRP di Samsung ini ya. Jadi kita akan lakukan direct lagi MMC-nya, terus kita hapus partisi seperti berikut. Perhatikan, ini masih terkunci ya. Jadi kita lihat ya. Jadi kita akan ulangi directnya, tapi di sini saya tidak tunjukkan directnya ya. Jadi saya langsung hapus saja partisi ya. Partisi apakah itu? Perhatikan saja video ini ya. Ini kita pause dulu ya. Oke, di sini saya sudah hapus partisinya, saya sudah direct ulang ya, saya sudah direct ulang dan hapus partisi. Nah di sini sudah ada perbedaan, di sini sudah muncul aksesibilitasnya ya. Nah perhatikan, partisi yang kita hapus adalah persisN gitu. Jadi nama partisi MFRV untuk handphone ini itu ada di persisN gitu, persis. Tapi bukan persis yang biasa, tapi di sini ada tambahan N-nya, persisten. Apa gitu, persisten gitu. Itu nama partisinya. Jadi partisi untuk versi akun Samsung ini di Samsung A20s ini bukan lagi di config Pak, tapi di persisten. Apa itu? Jadi bukan, di sini ada dua partisi persis ya. Persis yang tulisannya persis. Nah, kalau yang ini ada di persis, ada N-nya, persisten. Nah, gitu tulisannya. Nah, sini perhatikan sudah bisa dilewati. Oke ya. Jadi tidak perlu lagi factory reset atau clear FRP, tinggal kita hapus partisi itu ya, partisi persis. Gitu. Nah, ini sudah tembus ini kalau begini ya. Jadi perhatikan. Kalau sudah seperti ini sudah tembus ya. Oke. Oke ya. Salam sukses untuk kita semua. Saya Nasaris and Dais Labs. Perhatikan saja sampai masuk di menu ya.